Pemirsa, keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Rahmawati Soekarno Putri atas peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum menuai pertanyaan baru. Ya, apakah keputusan MA tentang pemilu presiden 2019 itu bisa mempengaruhi hasil pemilu presiden yang telah ditetapkan terdahulu, pemirsa? Pertanyaan yang lain yang muncul adalah keputusan Mahkamah Agung itu sebenarnya telah dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2019. Namun website Mahkamah Agung baru menampilkannya pada tanggal 3 Juli 2020. Ada gap waktu 9 bulan, pemirsa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, diantaranya ada pakar hukum tata negara, ada Bang Uceng atau Kang Mas Uceng, di sini Zainal Arifin Mukhtar, kemudian juga ada Bang Denny Indrayana yang merupakan mantan Wamenkumham, kemudian juga ada Pak Hamdan Zulfa yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, serta pakar hukum tata negara yaitu ada Pak Heru Widodo saat ini di studio kami yang pada saat itu sempat menjadi saksi ahli dalam persidangan sengketa Pilpres 2019. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mas. Pertama saya ingin ke Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa, menurut sudut pandang Anda, apakah dengan dikeluarkan ataupun disahkannya soal gugatan ini bisa memberikan implikasi terhadap hasil Pilpres yang sudah disahkan, yang sudah ditetapkan beberapa bulan yang lalu, Pak Hamdan? Jadi gini, dalam hukum pidana kita kenal presumption of innocence. Sebelum ada putusan pengadilan, orang itu dianggap tidak bersalah. Dalam hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara dikenal presumption of constitutionality atau presumption of legality. Sebuah peraturan perundang-undangan, sebuah undang-undang dianggap konstitusional sampai dinyatakan tidak berlaku atau batal oleh putusan pengadilan. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan dianggap masih legal sampai dibatalkan oleh pengadilan. Nah, kalau kita lihat urutan peristiwanya, ya, penetapan presiden, ya, bulan Juli masih dalam proses permohonan pengujian PKPU. Sementara putusan oleh Mahkamah Agung dilakukan pada 28 Oktober. Setelah penetapan pasangan calon dan juga setelah pelantikan presiden. Putusan itu adalah 28 Oktober, baik permusyawaratan maupun pengucapan. Nah, dalam undang-undang, ya, bahwa putusan Mahkamah Agung itu berlaku efektif apabila tidak diubah oleh yang bersangkutan dalam waktu 30 hari setelah putusan itu. Artinya sampai kepada 28 November peraturan KPU itu masih berlaku, ya, sepanjang belum diubah gitu. Nah, putusan konsekuensi dari putusan Mahkamah Agung itu tentu tidak mungkin berlaku surut, ya, untuk sesuatu yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah pada saat itu. Karena itu, sepanjang sampai belum ada, sampai sebelum ini paling hitungan waktunya aja, sampai kepada 28 November tahun 2019, peraturan KPU itu masih berlaku, ya. Atau kalaupun setelah putusan Mahkamah Agung itu ada perubahan oleh KPU, sampai saat itulah, ya, peraturan KPU itu tidak berlaku. Jadi saya ingin katakan begini, jadi dari sisi hukum tata negara, putusan Mahkamah Agung itu tidak berlaku surut untuk penetapan presiden maupun, ya, pelantikan presiden yang sudah terjadi sebelum putusan Mahkamah Agung yang mereview peraturan KPU itu. Saya kira begitu. Baik, Pak Hamdan. Singkatnya gitulah. Kita ke Pak Denny Indrayana terlebih dahulu. Ketika pihak penggugat Rahmawati Soekarno Putri menginginkan bahwa pasal 3 ayat 7 peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 dianggap bertentangan. Ini kan sudah berbicara mengenai peserta pemilihan presiden kala itu. Pak Denny, apakah Anda melihatnya tidak bisa lagi diganggu gugat, tidak berefek sama sekali sama hasil pleno ketika KPU sudah memutuskan ini presiden dan wakil presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak waktu itu? Begini, supaya pemirsa televisi juga paham, ini ada dua wilayah hukum, dua forum hukum yang berbeda. Forum hukum yang sekarang kita sama-sama diskusikan adalah
pengujian peraturan KPU di Mahkamah Agung. Forum yang lain adalah sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Nah, sengketa hasil pemilihan presiden 2019 itu sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Jadi terkait apakah siapakah yang memenangkan pemilihan presiden 2019 itu sudah final and binding, sudah upaya terakhir dan sudah mengikat di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada lagi pintu lain yang bisa kemudian dibuka untuk menyoal persoalan konstitusionalitas maupun legalitas dari hasil pemilihan presiden. Forum MK itulah forum yang terakhir. Terlepas pasti ada yang setuju, tidak setuju. Sejarah mencatat saya adalah salah satu dari kuasa hukum pasangan Presiden Prabowo Sandi. Meskipun saya tidak sepakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kita harus menghormati putusan itu sebagai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah yang terhormat. Itu standing atau posisi kita sebagai penghormatan terhadap negara hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu forum yang kedua. Forum yang pertama yang hari ini kita sedang bicarakan adalah pengujian peraturan KPU pasal 3 ayat 7 terkait bahwa kalau ada dua pasangan yang menang itu adalah suara terbanyak. Itu diputus oleh Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu bahwa tidak demikian. Jadi yang batal adalah norma di dalam pasal 3 ayat 7 itu, bahwa kalau ada dua pasangan calon hanya dilihat suara terbanyak saja, itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Kenapa demikian? Karena baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Dasar tidak hanya ada syarat jumlah suara, ada syarat quorum suara, tapi juga ada syarat quorum wilayah, jumlah wilayah. Tidak cukup hanya suaranya 50% plus 1 lebih banyak, tetapi juga memenuhi syarat wilayah. Kemenangan atau di setengah jumlah provinsi, kalau jumlah provinsi kita sekarang ada 34, lebih dari setengahnya, lebih dari 17, artinya minimal 18, suaranya itu di atas 20%. Itu syarat yang diamanatkan baik dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, peraturan KPU dianggap bertentangan dengan menghilangkan syarat wilayah itu, karena hanya bicara syarat suara. Kenapa ada syarat wilayah? Agar tidak terpilih presiden hanya di wilayah-wilayah yang padat, hanya Jawa saja kemudian orang berkampanye. Karena jumlah penduduk kita tidak merata, mayoritas ada di Jawa, menang di Jawa, dia bisa menjadi presiden. Syarat wilayah itu, threshold wilayah itu, ambang batas wilayah itu disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu dan dalam Undang-Undang Dasar kita, agar yang terpilih adalah presiden yang memang suaranya merata, minimal 20% di setengah jumlah provinsi. Itu yang kemudian ditegaskan oleh putusan Mahkamah Agung ini. Jadi kalau ada pandangan yang mengatakan dengan putusan Mahkamah Agung ini kemudian Pilpres kemarin batal, itu pandangan yang dengan segala hormat tidak tepat. Karena yang dinyatakan batal oleh putusan Mahkamah Agung ini bukan Pilpres 2019. Yang dinyatakan batal oleh putusan Mahkamah Agung ini adalah syarat yang hanya bersandarkan pada jumlah suara saja tanpa memperhatikan jumlah wilayah. Norma itu yang batal. Putusan Mahkamah Agung sama sekali tidak menyentuh sengketa hasil pemilihan presiden. Dan sengketa hasil pemilihan presiden itu sudah divonis berakhir, sudah tidak ada pintu lagi di Mahkamah Konstitusi di 2019. Jadi bahkan misalnya pun putusannya ini diberlakukan mundur, tadi kan Profesor Hamdan Zulfa mengatakan ini berlakunya prospektif. Artinya apa? Sejak 28 Oktober berlaku ke depan putusannya. Anggaplah dia berlaku ke belakang, pun diberlakukan putusan Mahkamah Agung ini syaratnya ada syarat quorum wilayah, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Mahfud tidak bisa dibatalkan karena memang di setengah jumlah provinsi itu kemenangannya di atas 20%. Ada pendapat yang mengatakan di beberapa wilayah kan kalah, atau bahkan di beberapa wilayah di bawah
20%. Betul, tetapi di setengah jumlah provinsi tetap di atas 20%. Jadi kalaupun syarat ini diberlakukan mundur sekalipun, padahal tidak. Tadi betul kata Prof. Hamdan, diberlakukannya setelah 28 Oktober 2019. Anggaplah kita anggap berlaku mundur sekalipun, tetap tidak bisa kemudian membatalkan kemenangan Presiden Jokowi karena memang memenuhi syarat. Bahwa suaranya berdasarkan hasil penghitungan KPU. Berdasarkan hasil penghitungan KPU, Presiden Jokowi memenuhi 2 syarat konstitusional. Syarat suara lebih dari 50% per 1 dan syarat wilayah di setengah jumlah provinsi itu di atas 20%. Dua-dua syarat konstitusional itu terpenuhi. Sekali lagi, dengan demikian pandangan yang mengatakan dengan putusan Mahkamah Agung ini maka batallah kemenangan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Mahfud, itu pandangan yang tidak pas. Pandangan yang tidak sesuai dengan hukum tata negara. Oke, artinya ini tidak akan mempengaruhi hasil Pilpres yang sudah ditetapkan menurut sudut pandang dari Mas Denny Indrayana dan juga Pak Hamdan Zulfa. Bagaimana sudut pandang dari Mas Uceng dan juga di sini Pak Heru? Nanti kita gali ya usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.